Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi yang Wulandari dari kelas pendidikan Biologi ICT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia dapat juga diartikan sebagai salah satu bentuk aktualisasi Pancasila dalam bidang keilmuan. Paradigma sendiri menurut KBBI ialah segala kata yang merujuk pada konjugasi dan deklinasi, atau secara sederhana, paradigma adalah kerangka berpikir. Kemudian, paradigma sendiri terbagi atas dua, yakni paradigma secara etimologis dan terminologis. Paradigma secara etimologis diartikan sebagai model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai segala pandangan mendasar dari para ilmuwan mengenai suatu pokok persoalan sehingga suatu ilmu tersebut terus-menerus dibahas. Adapun menurut Thomson yang pertama kali mengemukakan hal tersebut, dia mengatakan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu tersebut akan terus tercampuri oleh paradigma. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia terus mencari tahu mengenai pokok persoalan tersebut. Semisal sesuatu ini sudah berkembang. Nah, kita secara orang yang belum mengetahui sejarah tersebut terus-menerus mencari akar dari hal tersebut sehingga kita sudah mengetahui dan kemudian kita kembangkan lagi lebih lanjut. Adapun menurut biologi, paradigma sendiri berkembang dalam bidang evolusi. Karena evolusi ini banyak sekali teori-teori yang membahas mengenai evolusi karena seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang sehingga orang terus mencari mengenai apa pokok dari ilmu pengetahuan tersebut. Dengan suatu paradigma atau sudut pandang dan kerangka acuan tertentu, para ilmuwan dapat menjelaskan sekaligus menjawab dari masalah pokok ilmu pengetahuan tersebut. Sehingga paradigma ini sangat membantu bagi para ilmuwan. Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang, tidak hanya pada bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga pada bidang lainnya, seperti bidang politik, hukum, sosial, ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, atau acuan, orientasi, tolak ukur, arah, parameter, dan tujuan. Paradigma keilmuan sebagai contoh, model, atau pola pikir, misalnya berupa hasil kesepakatan dari komunikasi keilmuan yang berdasarkan pada kode etik dan tradisi keilmuan. Hasil kesepakatan yang menjadi paradigma ini semuanya telah menjadi kerangka pikir, cara pandang, dan prosedur kerja. Paradigma dibangun dasar kesepakatan bersama yang melibatkan kode, tradisi, dan metode ilmiah. Paradigma tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah seiring munculnya bukti-bukti baru atau berubah secara pandangan dalam ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Dengan adanya paradigma, peneliti menjadi lebih terarah, sistematis, dan terukur sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi rakyat sekitar. Baik, selanjutnya dengan memahami paradigma, para ilmuwan dapat bekerja secara lebih terarah sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian segala paradigma sebaiknya dikomunikasikan lebih lanjut lagi. Kemudian dapat juga disimpulkan, paradigma dalam bidang keilmuan adalah kerangka berpikir yang menjadi dasar atau panduan bagi komunitas ilmiah dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai masalah. Baik, itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya mengenai Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.